Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi wala ilaha illallah. Alhamdulillahi wala haula wala quwata illa billah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, ya jal jalali wal ikram. Insyaallah pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah kisah tentang Ya'juj dan Ma'juj. Selamat menyimak dan semoga bermanfaat. Saudara-saudaraku yang baik hati, Allah Subhanahu wa taala berfirman, hatta idza futihat Ya'juj wa Ma'juj wa hum min kulli hadabi yang silun. Yang artinya, hingga apabila tembok Ya'juj dan Ma'juj dibukakan dan mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi. Quran Surat Al-Anbiya surat ke-21 ayat 96. Kisah tentang Ya'juj dan Ma'juj diabadikan di dalam Al-Quran, yaitu Quran Surat Al-Kahfi surat ke-18 ayat 90 sampai 101 sebagai berikut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, hingga ketika dia sampai di tempat terbit matahari sebelah timur, didapatinya matahari bersinar di atas suatu kaum yang tidak kami buatkan suatu pelindung bagi mereka dari cahaya matahari itu. Demikianlah, dan sesungguhnya kami mengetahui segala sesuatu yang ada padanya, yaitu pada Dzulkarnain. Kemudian dia menempuh suatu jalan yang lain lagi, hingga ketika dia sampai di antara dua gunung, didapatinya di belakang kedua gunung itu suatu kaum yang hampir tidak memahami pembicaraan. Mereka berkata, wahai Dzulkarnain, sungguh Ya'juj dan Ma'juj itu, maksudnya sekelompok manusia, berbuat kerusakan di bumi. Maka bolehkah kami membayarmu imbalan agar engkau membuatkan dinding penghalang antara kami dan mereka? Dia, yaitu Dzulkarnain, berkata, apa yang telah dianugerahkan Tuhan kepadaku lebih baik daripada imbalanmu. Maka bantulah aku dengan kekuatan, agar aku dapat membuatkan dinding penghalang antara kamu dan mereka. Berilah potongan-potongan besi, hingga ketika potongan besi itu telah terpasang sama rata dengan kedua puncak gunung itu, dia, yaitu Dzulkarnain, berkata, tiuplah api itu. Ketika besi itu sudah menjadi merah seperti api, dia pun berkata, berilah aku tembaga yang mendidih, agar kutuangkan ke atasnya besi panas itu. Maka mereka, maksudnya Ya'juj dan Ma'juj, tidak dapat mendakinya dan tidak dapat pula melubanginya. Dia, yaitu Dzulkarnain, berkata, dinding ini adalah rahmat dari Tuhanku. Maka apabila janji Tuhanku sudah datang, dia akan menghancur luluhkannya. Dan janji Tuhanku itu benar. Dan pada hari itu, kami biarkan mereka, yaitu Ya'juj dan Ma'juj, berbaur antara satu dengan yang lain. Dan apabila sangkakala ditiup lagi, akan kami kumpulkan mereka semuanya. Dan kami perintahkan neraka jahanam dengan jelas pada hari itu kepada orang kafir, yaitu orang yang mata hatinya dalam keadaan tertutup atau tidak mampu dari memperhatikan tanda-tanda kebesaranku. Dan mereka tidak sanggup mendengar. Saudara-saudaraku yang baik hati, kisah tentang Ya'juj dan Ma'juj juga diabadikan di dalam beberapa hadis sebagai berikut. Hadis yang pertama, diriwayatkan di dalam kitab As-Sahihain dari Ummu Habibah binti Abu Sufyan dari Zainab binti Jahsy radhiyallahu anhuma, bahwasannya pada suatu hari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang dalam keadaan kaget, atau datang kepadanya dengan kaget, dan beliau berkata, la ilaha illallah, celaka orang Arab karena kejelekan telah dekat. Hari ini dinding penghalang Ya'juj dan Ma'juj telah terbuka seperti ini.
beliau melingkarkan kedua jempol, yaitu ibu jari dan telunjuknya. Zainab binti Jahsy berkata, "Aku bertanya, wahai Rasulullah, apakah kami akan binasa sementara di antara kami masih ada orang-orang yang soleh?" Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Ya, apabila kejelekan merajalela." Silakan lihat Sahih Al-Bukhari, termaktub di dalam kitab Al-Anbiya, bab kisah Ya'juj wa Ma'juj, juz 6 halaman 381. Hadis yang kedua, diriwayatkan di dalam hadis An-Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu, di dalamnya diungkapkan, ketika Allah mewahyukan kepada Isa alaihissalam, "Sesungguhnya aku telah mengeluarkan hamba-hambaku, tidak ada seorang pun yang dapat mengalahkannya. Maka kumpulkanlah hamba-hambaku ke Gunung Tur." Kemudian Allah mengutus Ya'juj dan Ma'juj. Mereka datang dari setiap tempat yang tinggi. Maka kelompok pertama dari mereka melewati Danau Tobariyah. Mereka meminum airnya. Lalu orang-orang di belakang mereka berkata, "Di danau ini dulu pernah ada airnya." Nabiullah Isa alaihissalam dan para sahabatnya dikepung, sehingga pada hari itu kepala seekor sapi lebih berharga daripada 100 dinar milik salah satu di antara kalian. Kemudian Nabiullah Isa alaihissalam dan para sahabatnya berdoa kepada Allah, lalu Allah mengutus ulat-ulat di leher-leher mereka, yaitu di leher Ya'juj dan Ma'juj. Akhirnya mereka semua mati bagaikan satu jiwa yang mati. Kemudian Nabiullah Isa alaihissalam dan para sahabatnya turun dari gunung ke bumi, dan ternyata mereka tidak menemukan satu jengkal pun di bumi kecuali penuh dengan bau busuk dan bangkai mereka. Selanjutnya Nabiullah Isa alaihissalam dengan para sahabatnya berdoa kepada Allah. Maka Allah mengutus sekelompok burung yang bagaikan leher unta. Lalu burung tersebut mengambil dan melemparkan bangkai-bangkai itu kemana saja sesuai dengan kehendak Allah. Silakan lihat Sahih Muslim bab Zikrut Dajjal juz 18 halaman 68 sampai 69. Hadis yang ketiga, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, ketika malam diisrokannya Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau berjumpa dengan Ibrahim alaihissalam, Musa alaihissalam, dan Isa alaihissalam. Lalu mereka berdiskusi tentang kiamat, hingga beliau bersabda, maka mereka mengembalikan pembicaraan kepada Isa. Lalu dia, maksudnya Nabi Isa, menyebutkannya Dajjal. Lalu berkata, selanjutnya manusia kembali ke negeri-negeri mereka, lalu dihadang oleh Ya'juj dan Ma'juj yang datang dengan cepat dari setiap tempat yang tinggi. Mereka tidak akan melewati air kecuali meminumnya, tidak juga melewati sesuatu kecuali menghancurkannya. Kemudian mereka, maksudnya para sahabat Nabi Isa, meminta pertolongan padaku. Lalu aku berdoa kepada Allah, maka Allah membinasakan mereka. Selanjutnya, bumi menjadi bau karena bangkai mereka. Kemudian mereka, maksudnya para sahabat dari Nabi Isa alaihissalam, memohon padaku. Lalu aku berdoa kepada Allah. Akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala mengirimkan hujan dari langit yang membawa dan melemparkan jasad-jasad mereka ke lautan. Silakan baca Kitab Mustadrak Al-Hakim juz 4 halaman 488 sampai 489. Hadis yang keempat, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menuturkan, dan mereka keluar menuju manusia, maka mereka mengambil air dan manusia lari menjauhi mereka. Mereka melemparkan panah-panah mereka ke langit. Lalu panah-panah tersebut kembali dengan penuh darah. Mereka berkata, kita telah mengalahkan penghuni bumi dan telah mengungguli kekuatan dan ketinggian orang-orang yang ada di langit. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, lalu Allah azza wa jalla mengutus ulat-ulat di leher-leher mereka. Beliau bersabda,
Allah menghancurkan mereka. Demi Rob yang Muhammad berada di tangannya, sesungguhnya binatang-binatang ternak menjadi gemuk, penuh lemak dan susu, dan mabuk karena memakan daging mereka. Silakan baca Sunan At-Tirmidzi bab tafsir Suratul Kahfi juz 8 halaman 597 sampai 599. Saudara-saudaraku yang baik hati, selanjutnya adalah siapa sih Ya'juj dan Ma'juj itu? Nah, lafaz Ya'juj dan Ma'juj adalah dua isim ajam atau non Arab, tetapi ada juga yang mengatakan berasal dari bahasa Arab. Nah, jika lafaz Ya'juj dan Ma'juj terambil dari bahasa Arab, maka dua kata ini diambil dari kata al-jatin naru aziza, yang maknanya adalah api yang menyala, atau diambil dari kata al-ujaju, yang bermakna air mendidih yang amat sangat hingga bergolak. Ada juga yang mengatakan bahwa Ya'juj berasal dari kata al-ajju, yang maknanya adalah cepatnya memusuhi. Ada juga yang mengatakan bahwa Ma'juj berasal dari kata maja, yang maknanya adalah goyah. Keduanya dengan wajan atau yaf'ul pada kata Ya'juj dan dengan wajan maf'ul pada kata Ma'juj, atau dengan wajan fa'ul untuk keduanya. Adapun jika lafaz Ya'juj dan Ma'juj ini berasal dari bahasa ajam atau bukan bahasa Arab, maka keduanya tidak memiliki kata dasar, karena bahasa ajam tidak diambil dari bahasa Arab. Mayoritas ulama membaca dengan ungkapan Ya'juj dan Ma'juj tanpa menggunakan hamzah, yang berarti kedua alifnya sebagai tambahan. Asal kedua kata tersebut adalah Ya'juj dan Ma'juj. Adapun qiraah Asim menggunakan hamzah yang disukunkan. Nah, semua yang telah disebutkan berkenaan dengan asal kata keduanya menyelarasi atau cocok dengan keadaan mereka, dan pengambilan kata dari lafaz maja yang bermakna goncang. Nah, saudara-saudaraku yang baik hati, Ya'juj dan Ma'juj adalah manusia dari keturunan Adam dan Hawa alaihi salam. Sebagian ulama berkata, sesungguhnya mereka hanya berasal dari Adam dan bukan dari Hawa. Silakan baca kitab Fatwa Al-Imam An-Nawawi yang dinamakan Kitab Al-Masailul Mansurah, halaman 116 sampai 117. Hal itu terjadi ketika Nabi Adam bermimpi, lalu air maninya keluar dan bercampur dengan tanah. Darinya lah Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Ya'juj dan Ma'juj. Pendapat ini sama sekali tidak berlandaskan dalil dan tidak disebutkan dalam sumber yang layak diterima perkataannya. Silakan baca kitab An-Nihaya Al-Fitan wal Malahib juz 1 halaman 152 sampai 153. Ibnu Hajar rahimahullah berkata, kami sama sekali tidak mengetahui ungkapan seperti ini dari seorang ulama salaf pun, kecuali dari Ka'ab al-Ahbar. Dan ungkapan ini dibantah oleh hadis marfu yang menyatakan bahwa mereka berasal dari keturunan Nabi Nuh, sementara Nabi Nuh dari keturunan Hawa. Silakan baca kitab Fathul Bari juz 13 halaman 107. Ya'juj dan Ma'juj berasal dari keturunan Yafis, nenek moyang bangsa Tur. Sementara Yafis dari keturunan Nuh alaihi salam. Silakan baca kitab An-Nihaya Al-Fitan wal Malahim juz 1 halaman 153. Dalil yang menunjukkan bahwa mereka dari keturunan Adam alaihi salam adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wahai Adam. Kemudian Adam menjawab, aku menjawab panggilanmu, segala kebaikan ada di kedua tanganmu. Lalu Allah berfirman, keluarkanlah rombongan penghuni neraka. Dia bertanya, berapakah jumlah rombongan penghuni neraka? Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab,
Untuk setiap 1.000 orang ada 999. Saat itu rambut anak kecil mendadak beruban. Setiap orang yang hamil keguguran kandungannya. Dan engkau lihat manusia mabuk, padahal mereka tidak mabuk. Melainkan azab Allah sangat pedih. Para sahabat bertanya, siapakah di antara kami yang termasuk satu orang itu? Maka Nabi Muhammad SAW menjawab, bergembiralah. Sesungguhnya satu orang dari kalian dan 1.000 orang dari Ya'juj dan Ma'juj. Silakan lihat Sahih Al-Bukhari, terdapat di dalam kitab Al-Anbiya, bab Qissatu Ya'juj wa Ma'juj, juz 6 halaman 382. Dan diriwayatkan dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma bahwa dari Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj dari keturunan Adam, dan sesungguhnya jika mereka diutus kepada manusia, niscaya akan merusak kehidupan mereka, dan tidaklah salah seorang dari mereka mati kecuali meninggalkan 1.000 keturunan dari mereka atau lebih. Silakan lihat Minhatul Ma'bud fi Tartib Musnad At-Toyalisi yang terdapat di dalam kitab Al-Fitan wa Alamatus Sa'ah bab Zikru Ya'juj wa Ma'juj juz 2 halaman 219. Saudara-saudaraku yang baik hati, selanjutnya bagaimanakah gambaran dari sifat-sifat dari Ya'juj dan Ma'juj tersebut? Nah, untuk sifat-sifat mereka dijelaskan di berbagai hadis, yakni mereka menyerupai orang-orang yang sejenis dengan mereka dari kalangan bangsa Turk, orang Ajam yang tidak fasih bicaranya, dan bangsa Mongol, matanya sipit, berhidung pesek, berambut pirang, berdahi lebar. Wajah-wajah mereka seperti tameng yang dilapisi kulit. Bentuk tubuh dan warna kulit mereka mirip dengan bangsa Turk. Silakan baca kitab An-Nihaya Al-Fitan wal Malahim juz 1 halaman 153. Al-Imam Ahmad rahimahullah meriwayatkan dari Ibnu Harmalah dari bibinya, dia berkata bahwa Rasulullah Muhammad SAW berkhutbah sedangkan jari tangan beliau dibalut dengan perban karena tersengat kalajengking. Lalu beliau SAW bersabda, sesungguhnya kalian berkata tidak ada musuh, sementara kalian senantiasa memerangi musuh hingga datang Ya'juj dan Ma'juj. Bermuka lebar, bermata sipit, berambut pirang, mereka datang dari setiap arah. Wajah-wajah mereka seperti tameng yang dilapisi kulit. Silakan baca Musnad Imam Ahmad juz 5 halaman 271 dengan catatan pinggir kitab Muntaha Al-Kanz. Ibnu Hajar rahimahullah menyebutkan sebagian asar tentang ciri-ciri mereka, akan tetapi riwayatnya lemah. Di antara yang dijelaskan di dalam atsar-atsar tersebut bahwa mereka adalah 3 golongan. Yang pertama, satu golongan dengan tubuh seperti al-urs, yaitu nama sebuah pohon yang sangat besar. Yang kedua, satu golongan dengan postur tubuh 4 hasta kali 4 hasta. Dan yang ketiga, satu golongan dengan telinga mereka yang dapat dipertemukan dengan telinga yang lain. Nah, dan ada pula atsar yang menyebutkan bahwa tinggi mereka 1 jengkal dan 2 jengkal, dan paling tinggi dari mereka adalah 3 jengkal. Silakan baca kitab Fathul Bari juz 13 halaman 107. Saudara-saudaraku yang baik hati, nah demikianlah penyampaian dari saya kali ini tentang Ya'juj dan Ma'juj. Semoga Allah Subhanahu wa taala menolong kita untuk senantiasa istiqomah dalam ketaatan yang paripurna hanya kepadanya. Dan semoga kita termasuk hamba-hambanya yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fina. Semoga Allah memberkahi kita semua.
Sahalallahu lana khairan haitsu makunna. Semoga Allah memudahkan kita di dalam kebaikan dimanapun kita berada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.